Oke, baik Bapak Ibu, sore ini saya akan membahas khusus tentang uraian reflektif berbasis studi kasus PPG Piloting 3 beserta penilaiannya. Kalau saya kemarin sudah menyampaikan nilainya Bapak Ibu baik, amat baik, baik. Oke, itu sudah baik. Tetapi bisa kemudian dirubah katanya saja, kata-katanya dirubah ditambahi sedikit ya, disesuaikan dengan penilaiannya. Begitu ya Bapak Ibu, karena penilaian itu kadang ganti gitu, ganti apa sedikit. Baik, kalau Bapak Ibu melihat studi kasus itu seperti ini ya, disimulasi, dicontoh, di tryout. Nah, itu seperti ini kan. Jadi tes subjektif bagi guru tertentu dilakukan berbentuk uraian reflektif berbasis studi kasus. Studi kasus bagi guru tertentu digunakan untuk mengukur kompetensi dalam melakukan refleksi dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik. Satu, mengidentifikasi masalah yang pernah dihadapi. Dua, upaya mengatasi masalah yang dihadapi. Tiga, hasil dari upaya yang dilakukan. Empat, pengalaman berharga yang bisa digunakan untuk meningkatkan diri dalam melaksanakan tugas keprofesian guru. Tes ini akan dikerjakan langsung dalam aplikasi ujian pada saat pelaksanaan UTBK dengan durasi waktu pengerjaan itu 30 menit dan dinilai oleh penguji pada saat UKIN. Jadi Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, tes studi kasus yang memeriksa itu mesin bohong, itu hoak ya. Kami yang memeriksa guru pamong dan uh, apa namanya dosennya. Jika dosennya ngasih nilai rendah, kemudian guru pamongnya tinggi, itu biasanya kami ada balancing ya, ada diskusi uh, dari mana satu-satu gitu ya. Tingginya dari mana, kenapa tinggi, kenapa saya rendah itu biasanya ada diskusi. Oke, baik. Nah, yang pertama adalah deskripsi masalah atau kasus yang pernah dihadapi atau pembelajaran ini adalah pembelajaran di kelas ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tetap mesti ngeyel ngeyel ya. Kalau saya ngomongnya nggak apa-apa Bu, saya tetap mengangkat satu anak, kasus satu anak di kampus saya boleh monggo silahkan. Kalau saya sarankan itu kesulitannya mengangkat kasus satu anak Bapak Ibu tidak bisa memunculkan apa ya nanti pembelajaran TPACK teknologi pedagogi kontennya itu tidak bisa muncul begitu ya. Kalau Bapak Ibu bisa memunculkan silahkan. Tetapi sesuai penilaian itu adalah kasus atau masalah pembelajarannya di dalam kelas terkait tugas guru, permasalahan berkaitan dengan kognitif, afektif, dan psikomotor siswa. Harapannya pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Oke, baik. Mendeskripsikan penilaiannya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi sangat baik. Saya berharap Bapak Ibu dapat sangat baik. Yaitu sangat baik itu yang bagaimana, Bu? Sangat komprehensif dalam menguraikan masalah nyata yang pernah dihadapi. Kasus yang diharapkan, nah, kondisi yang diharapkan itu yang bagaimana? Bukan kasusnya dulu ya. Boleh kondisi yang diharapkan itu menurut Bapak Ibu pembelajaran yang baik itu yang bagaimana? Kemudian kondisi yang terjadi. Kemudian gap. Oke, jadi gap itu antara kenyataan sama harapan itu kan pasti ada yang tidak sinkron. Nah, gapnya itu apa begitu ya? Oke, perilaku peserta didik. Nah, perilaku peserta didik eh, itu adalah salah satu bagian yang akan diangkat begitu, Pak. Jadi kalau cuma satu siswa terus jangan ya. Kalau saya ya, kalau saya. Jadi ini adalah penilaiannya Bapak Ibu. Saya bisa mencentang 10 atau 9 dari kalimat yang Bapak Ibu buat gitu ya. Ya, kalau hanya nilainya baik, maka semua uraian masalah nyata yang pernah dihadapi hanya dua dari tiga aspek, yaitu kondisi yang diharapkan ada, kondisi yang terjadi, ya atau gap itu hanya dua, itu. Tapi kalau Bapak Ibu bisa menyebutkan ketiga-tiganya, maka sangat baik, amat baik kalau saya ngasih nilai ya. Kurang itu berarti di bawah 70 Bapak Ibu. Kalau saya sudah kurang berarti itu tidak layak digunakan untuk ujian gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus memperbaiki. Memuat uraian masalah nyata yang pernah dihadapi hanya satu dari tiga aspek, yaitu hanya menyampaikan kondisinya saja. Oke, atau kondisi yang diharapkan atau kondisi yang terjadi saja atau gapnya gitu ya. Kemudian tidak baik itu tidak memuat kondisi yang diharapkan, kondisi yang terjadi. Jadi nulisnya gerambiang, gerambiang itu pokoknya nulis gitu ya. Pokoknya nulis, pokoknya memenuhi 300 kata, pokoknya memenuhi 3.000 karakter ya, gitu ya.
saya tidak peduli ya Bapak Ibu sekarang jumlah kayak gitu tuh tidak lebih menekankan kepada Bapak Ibu yang dinilai baik, kurang baik, sangat baik. Fokusnya Bapak Ibu baik dan sangat baik begitu ya. Nah, Bapak Ibu saya kasih contoh ini saya memberikan apa ya mencari contoh yang menurut saya dari pengalaman saya itu baik ya, nilainya amat baik ya. Jadi contohnya ini adalah yang pertama adalah yang saya harapkan. Implementasi kurikulum Merdeka mengedepankan aktivitas belajar berpusat pada siswa, membentuk pengetahuan sendiri dan pendekatan ilmiah. Nah, itu yang saya harapkan. Nah, sesuai itu ya, ini ada nilainya. Kondisi yang diharapkan. Kemudian kondisi yang terjadi bagaimana? Nah, saya kasih merah kondisi yang terjadi. Akan tetapi yang terjadi di kelas 10 AKL 1 di SMK Negeri 1 Panji, tempat saya mengajar, hal yang sangat berbeda. Ketika saya mengajar IPAS, aktivitas siswa sangat rendah. Mereka hanya mendengarkan saja penjelasan saya. Ini afektifnya muncul. Ketika saya meminta melakukan kegiatan presentasi, hanya 10 siswa yang aktif mengikuti kegiatan diskusi. Yang lainnya sekitar 25 siswa mengikuti sekedarnya. Berdasarkan hasil penilaian materi perubahan wujud JAT yang mencapai KKTP itu hanya 15 siswa atau sekitar 43%. Nah, kemudian saya lagi, ini sudah ada kondisi yang diharapkan, sudah kondisi yang terjadi. Kemudian ada kata gap. Nah, gap itu saya kasih biru Bapak Ibu. Jadi ada kesenjangan. Gap itu kan kesenjangan ya. Jadi ada kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan apa yang terjadi di dalam kelas. Harapannya aktivitas belajar siswa yang tinggi dan berpusat pada siswa. Namun kenyataan aktivitas belajar siswa yang rendah hanya menunggu arahan guru dan tidak berpusat pada siswa. Inilah yang menjadi masalah di kelas yang saya ampu Bapak Ibu. Ini menurut saya amat baik karena ketiga-tiganya ada gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu silakan kalau kalimatnya dirubah sedemikian rupa tapi menggunakan bahasa Ibu Bapak ya. Jangan menggunakan bahasa ini Bapak Ibu karena saya tahu ini nanti akan kalau sudah saya share akan Bapak Ibu akan terplagiasi gitu. Tuh ya, silakan bahasanya itu dirubah sesuai bahasanya Ibu. Gitu ya. Tetapi ada yang namanya pembelajaran yang diharapkan warna hitam, pembelajarannya di kelasnya, permasalahan di kelasnya Ibu, kemudian Bapak Ibu, kemudian yang biru itu adalah gap, kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan yang terjadi di kelas. Nah, ini menurut saya amat baik. Ini contohnya ya. Kondisi yang diharapkan itu apa saja contohnya? Aktivitas belajar adalah keserasian kegiatan serangkaian kegiatan yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran, baik fisik maupun psikis yang dapat membawa perubahan pada dirinya. Boleh. Aktivitas belajar ditunjukkan dalam mendengarkan penjelasan guru, mencatat, bertanya kepada guru atau siswa lain, mengerjakan tugas, melakukan praktikum, menanggapi pendapat. Nah, ini adalah kondisi yang diharapkan. Di contoh Bapak Ibu. Implementasi kurikulum Merdeka mengedepankan aktivitas belajar berpusat pada siswa, membentuk pengetahuan sendiri dan pendekatan ilmiah. Oke, kondisi yang terjadi di kelasnya Ibu bagaimana Ibu Bapak gitu ya. Yang pertama akan tetapi yang terjadi di kelas 5 tempat saya mengajar hal yang sangat berbeda. Ketika saya mengajarkan IPA, aktivitas belajar siswa sangat rendah. Mereka hanya mendengarkan saja penjelasan saya. Ketika saya minta mengerjakan tugas hanya 2 siswa yang sangat semangat mengerjakan tugas. 18 siswa lainnya hanya mengikuti sekedarnya. Boleh. Ketika diberikan kesempatan untuk bertanya, hal yang kurang paham mereka tidak ada yang bertanya sedikit pun. Padahal saya tahu mereka kurang memahami. Jangan lupa ada datanya Bapak Ibu. Kalau tidak ada datanya, seumpama KKTP-nya atau KKM-nya, nah atau berapa biasanya kalau kelas kecil berapa anak yang bisa membaca dan tidak bisa membaca, berapa anak yang bisa menghitung dan tidak bisa menghitung. Nah itu harus ada persentasenya, tidak boleh hanya ngomong saja, gitu ya. Ada berapa orang dan persentasenya yang sudah saya contohkan ya. Kemudian kesenjangan. Contohnya, jadi ada kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan apa yang terjadi di dalam kelas. Boleh. Harapan aktivitas belajar siswa yang tinggi, multi arah dan berpusat pada siswa, namun kenyataan aktivitas belajar siswa yang rendah, hanya menunggu arahan guru dan tidak berpusat pada siswa. Inilah yang menjadi alasan di kelas yang itu yang menjadi masalah di kelas yang saya ampu. Ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak sembarangan ya Bapak Ibu membuat studi kasus itu. Um,
Oke, kemudian saya lanjutkan, yaitu yang kedua, mendeskripsikan upaya penyelesaian yang sesuai secara strategis dan efektif, Bapak Ibu. Jadi studi kasus itu penilaiannya seperti ini, Bapak Ibu. Nanti tinggal di sini saya tinggal ngasih angka aja, ngeklik-klik gitu aja ya. Nah, yang upaya soal nomor 2 yaitu upaya penyelesaian mencakup 3 aspek, yaitu operasional dapat dilakukan, rasional dan sesuai dengan masalah dalam lingkup tugasnya sebagai guru, gitu ya. Dalam lingkup tugasnya sebagai guru, gitu. Oke. Jadi kalau bisa, kan saya menyampaikan setiap hari, setiap kali pertemuan. Jadi kalau nomor 2 menjawab, itu adalah silakan ada kolaborasinya, membuat sebuah desain pembelajaran yang bisa Bapak Ibu implementasikan. Jangan lupa implementasi di dalam kelasnya, gitu ya. Jangan di mana-mana, di dalam kelasnya. Itu lebih baik ya. Nah, itu. Karena itu ada apa? Ruang lingkup tugasnya sebagai guru, gitu ya. Kemudian rasional sesuai dengan masalah. Oke, seperti apa contohnya Bu? Saya contohkan ya. Nah, biar Bapak Ibu tidak terlalu jauh, tapi tidak boleh dicontek ya Bapak Ibu. Nanti akan terplagiasi. Makanya setelah Bapak Ibu studi kasus baik atau amat baik, silakan diturnitin dulu. Turnitin itu digunakan untuk mengetahui apakah kata-kata yang Bapak Ibu gunakan itu sama nggak dengan penulis yang lain. Jangan-jangan sama dengan miliknya temannya, menggunakan milik suaminya, milik istrinya yang kemarin. Nah, itu jangan-jangan merah semua nanti, berwarna semua. Turnitinnya harus berapa nilainya di bawah 30%, gitu ya. Oke. Soal yang kedua, mendeskripsikan upaya penyelesaian yang sesuai secara strategis dan efektif. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi rendahnya aktivitas dan hasil belajar dengan menerapkan pembelajaran problem based learning dengan media inovasi. Rasional pemilihan model. Nah, ini saya kasih merah Bapak Ibu sebagai saya mempermudah tim penilai. Operasional dapat dilakukan ya. Nah, rasional pemilihan model pembelajaran problem based learning yang yaitu pembelajaran yang dipusatkan pada siswa. Pemilihan model ini setelah saya berdiskusi dengan teman sejawat dan membaca beberapa jurnal ilmiah. Model pembelajaran PBL mengarahkan siswa untuk memahami suatu konsep pembelajaran melalui situasi dan masalah yang disajikan pada awal pembelajaran dengan tujuan untuk melatihkan siswa menyelesaikan masalah dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Selain itu, penggunaan media inovasi dapat mempermudah siswa dalam mempelajari sebuah konsep untuk menyelesaikan masalah. Oke, kemudian jangan lupa penerapan pembelajaran problem based learning dan media inovasi itu di dalam kelas. Nah, kalau nggak ada penerapannya, maka hilang 1 poin, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu hilang 1 poin, hanya ada 2 poin saja, maka nilainya antara 6, 7, 8 ini, ya. Itu. Oke. Yang pertama, memberikan orientasi tentang permasalahan kepada siswa. Saya menampilkan video tentang masalah energi dan perubahannya yang ada di dunia nyata, sehingga siswa dapat menguasai konsep energi dan perubahannya. Melalui permasalahan yang kontekstual, memberikan kemudahan bagi siswa untuk menalar dan mencari alternatif solusi. Langkah kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar atau menyelidiki permasalahan. Langkah pembelajaran yang ketiga membantu investigasi mandiri dan kelompok. Guru dapat mengarahkan siswa ke dalam tahapan yang semestinya dan memberikan saran dan masukan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, siswa mengembangkan dan mempresentasikan hasil penyelidikannya menggunakan Canva dan LCD di depan kelas. Langkah yang terakhir dalam PBL, guru menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah. Salah satunya dengan melakukan evaluasi dengan menggunakan kuisis. Nah, hal ini untuk meningkatkan interaksi dan motivasi siswa. Sebelum memasuki tahap penutup, siswa dan guru melakukan ice breaking untuk membuat suasana kelas kembali rileks dan menyenangkan, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ada beberapa poin di situ ya, rasional diterapkan di dalam sekolah, di kelasnya Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu itu memiliki peran di situ sebagai guru, sebagai tugasnya sebagai guru. Nah itu, kenapa saya tidak milih karena ini ya Bapak Ibu, satu siswa kemudian
sampai mengurusi anaknya ke rumahnya. Nah, itu ceritanya itu kan akhirnya sebagai cerita. Nggak ada. Kalau Bapak Ibu bisa satu siswa itu mau dikembangkan, kemudian menggunakan media pembelajarannya apa, metodenya apa, modelnya apa, silahkan ya. Kenapa saya menyarankan di kelas itu mempermudah tim penilai ngasih nilai ke yang sangat baik, gitu ya. Oke, soal deskripsi upaya penyelesaian ya. Karena di sana memang ada operasional dapat dilakukan, rasional dan sesuai masalah dalam lingkup tugasnya sebagai guru gitu ya. Kalau guru BK mendampingi satu anak, dua anak itu masih oke. Tapi kalau guru mapel diusahakan adalah permasalahan dalam kelasnya. Guru mapel, guru produktif gitu ya. Silakan munculkan Bapak Ibu media pembelajarannya, model yang dipakai, model inquiry kah, discovery, PBL, PJBL, kemudian silahkan menerapkan diferensiasi, TAR, LUBD, dan KSE. Materinya jangan lupa, kadang-kadang panjang terus materinya nggak ada. Nah, saya contohkan kan materinya ada perubahan wujud zat gitu ya. Kemudian asesmennya kalau tadi saya pakai kuisis ya di sini. Nah, itu. Jadi sampaikan bahwa itu masuk semua yang namanya TPACK, teknologi, pedagogik, dan content knowledge ya Bapak Ibu. Baik, saya akan melanjutkan yang ketiga, yaitu mendeskripsikan hasil dari upaya atau tindakannya ya. Jadi hasilnya bagaimana? Saya berharap Bapak Ibu sangat baik. Kalau sangat baik itu harus bagaimana? Hasil, upaya, atau tindakan itu mencakup bentuk keberhasilan. Bukti pendukung atau perubahan yang terjadi sangat jelas. Biasanya saya melihatnya dari mana? Dari permasalahan yang Bapak Ibu angkat, kemudian hasilnya. Jadi jangan sampai kalau sudah ngangkat permasalahannya KKTP nilainya kurang ya atau KKM-nya itu kurang ya, sangat kecil yang mencapai KKM. Kemudian sama di sana 50% permasalahan. Kemudian di hasil tidak disinggung sama sekali, itu kurang gitu. Karena di dalam penilaian ada Bapak Ibu bukti pendukung, apalagi bukti pendukungnya nggak ada bukti-buktinya. Jadi cuma ngomong anak baik, sudah interaksinya bagus, disiplin, tapi nggak ada hasilnya, data itu nggak ada. Maka juga nilainya akan kurang, yaitu hanya kurang gitu di sini ya Bapak Ibu. Tindakan mencakup bentuk keberhasilan, bukti pendukung tidak jelas, tidak cukup jelas, gitu ya. Makanya kenapa harus ada angka-angka begitu ya. Sangat masuk akal dan sesuai dengan masalah. Jadi bisa menjawab permasalahan di ini ya permasalahan di nomor satu gitu ya. Hasil upaya atau tindakan tuh kalau baik mencakup bentuk keberhasilan, bukti keberhasilan, bukti pendukung perubahan yang terjadi jelas, masuk akal dan sesuai dengan masalah. Nah ya, kalau makanya karena Bapak Ibu saya sampaikan kalau kurang itu berarti tidak ada bukti pendukungnya. Gitu. Oke, saya contohkan ya Bapak Ibu, kenapa bukti pendukungnya harus ada begitu, harus ada keterkaitan. Setelah menerapkan model pembelajaran problem solving dengan media inovatif sebanyak 3 kali pertemuan, sangat terlihat hasilnya. Anak-anak yang sebelumnya hanya mendengarkan guru, sekarang menjadi ikut terlibat dalam belajar ya. Dengan melakukan percobaan atau praktikum. Ketika melakukan percobaan, anak-anak antusias bertanya ketika mereka bingung. Mereka juga terlihat aktif dalam kerjasama dengan kelompoknya dalam mendiskusikan hasil dari percobaan. Ketika melakukan kegiatan presentasi yang semula hanya ada 10 siswa yang aktif, nah ini sudah saya sebutkan Bapak Ibu, di mana di permasalahan 10 siswa yang aktif, 25 tidak aktif, jumlah siswa seluruhnya 35. Sekarang bertambah 28 siswa aktif dalam kegiatan presentasi. Nah ini seharusnya kekurangan saya adalah belum ada persentasenya. Gitu ya. Berdasarkan hasil penilaian yang mencapai KKTP yang semula hanya 43%, setelah menerapkan pembelajaran problem based learning dengan media inovatif, mencapai KKTP sebanyak 33 siswa dari 35 siswa, yaitu sebesar 94%. Bapak Ibu, pembelajaran itu bisa dilakukan penelitian secepatnya ketika di bawah 60, 55, 45 begitu ya. Itu memang harus segera dilakukan penelitian. Boleh
menerapkan model metode. Nah itu. Tetapi kalau Bapak Ibu ngomong ada permasalahan tapi 80% yang mencapai KKTP atau 75% itu kurang gitu ya. Sedangkan dianggap berhasil itu di atas 80 Bapak Ibu, 80, 86. Jadi kalau Bapak Ibu berhasil semula KKTP-nya 40%, kemudian dianggap berhasil hanya sampai 70. Dibuatlah 85, 86 begitu. Itu saran saya ya. Oke, deskripsi hasil dan upaya yang dilakukan, ada bentuk keberhasilan, bukti dukung atau perubahan yang terjadi sangat masuk akal dan sesuai menjawab permasalahan, begitu maksudnya ya. Ini juga ada contohnya. Setelah menerapkan pembelajaran inquiry terbimbing sebanyak 2 kali, sangat jelas terlihat hasilnya. Anak-anak yang sebelumnya hanya mendengarkan guru sekarang menjadi ikut terlibat belajar dengan melakukan percobaan atau praktikum. Ketika melakukan percobaan, anak-anak antusias bertanya ketika mereka bingung. Mereka juga terlihat bersama-sama temannya untuk mengerjakan tugas. Anak-anak juga ya, perlihatkan bahwa ada perubahan setelah dilakukan upaya dibandingkan masalah yang ada sebelumnya. Untuk Enak keberhasilan ya. keri orang jago gas. Oke. Baik Bapak Ibu. Jadi isian beberapa bukti pendukung itu adalah berupa fakta, angka-angka ya. Misalnya 50% siswa aktif setelah dilakukan tes. Misalnya sebelumnya rata-ratanya 65 menjadi 78,5. Bukti lainnya juga di samping dengan contoh yang masuk akal dan tidak terlihat mengada-ngada Bapak Ibu. Jadi berkaitan dengan hasil penilaian belajar kognitif, afektif, dan psikomotornya ada peningkatan gitu ya. Jadi Bapak Ibu mau apa yang diangkat di awal di permasalahan, maka dari hasil itu menjawab permasalahan Bapak Ibu. Gitu ya. Saya akan membahas soal yang keempat, mendeskripsikan pengalaman berharga yang dipetik. Di sini juga ada 3 poin yang dinilai Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mendapatkan nilai sangat baik jika pengalaman berharga dapat dipetik berkaitan. 1, cara penyelesaian masalahnya Bapak Ibu, refleksinya Bapak Ibu, antisipasi masalah serupa gitu ya. Kalau ada masalah serupa itu bagaimana? Ketiga, peningkatan kualitas penanganan masalah, termasuk Bapak Ibu melakukan tindak lanjut pengembangan diri. Oke, baik Bu, kalau dianggap baik, yaitu pengalaman berharga yang dapat dipetik hanya memuat 2 dari 3 aspek, gitu ya. Cara menyelesaikan masalahnya, kemudian peningkatan kualitas penanganannya, kemudian antisipasi masalah serupa. Jadi kalau hanya 2, itu ya berarti ya nilainya ya cukup baik. Bu, kenapa Bu? Baik itu kan ada nilainya 6, 7, 8. Bagaimana melihatnya? Ya dari Bapak Ibu menyampaikan kalimatnya. Mengada-ngada, berulang-ulang, atau kadang yang itu tulis YG gitu ya. Kami sebenarnya kalau yang itu biasanya kan YG antara Bapak Ibu kurang kurang 1 huruf sama YG 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 gitu ya. Itu kan kita tahu Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu kebiasaan atau ingin cepet-cepet ya YG YG dengan DG gitu ya. Janganlah begitu. Pengalaman berharga yang dapat dipetik hanya memuat 1 dari 3 aspek ya. Cara penyelesaian masalah, antisipasi masalah, kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian tidak ada baik-baiknya menurut saya. Pengalaman berharga yang dipetik itu tidak terkait dengan 3 aspek. Tidak terkait apa-apa Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya ngisi ngomong terus ya, tidak sesuai dengan yang Bapak Ibu lakukan, menjawab permasalahan Bapak Ibu. Sama sekali tidak terkait. Jadi yang permasalahannya apa, kemudian pengalamannya yang dipetik yang bagaimana, itu tidak ada kaitannya. Itu ya. Oke. Saya contohkan Bapak Ibu, mendeskripsikan pengalaman berharga yang dapat dipetik. Pengalaman berharga yang dapat dipetik setelah menerapkan model pembelajaran problem based learning dengan media inovatif adalah guru harus menyiapkan dengan matang LKPD, media pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik. Selain itu, berdasarkan refleksi peserta didik setelah menggunakan pembelajaran problem based learning, peserta didik merasa senang dan tertantang saat menggunakan pembelajaran ini karena mereka diberikan ruang untuk berekspresi dan dilibatkan sepenuhnya dalam pembelajaran. Kedepannya, saya berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Saya akan terus melakukan pengembangan diri secara profesional seperti mengikuti pelatihan di PMM dengan tema pembuatan media pembelajaran berbasis IT. Nah, ini ya Bapak Ibu, ini menjawab permasalahan gitu ya, refleksi saya, kemudian siswanya bagaimana.
tindak lanjut ke depannya itu bagaimana? Jelas meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oke, ini beberapa yang saya contohkan ya. Terkait cara penyelesaian masalah. Dengan menerapkan pembelajaran inquiry, saya memiliki pengalaman apa? Dengan menyelesaikan masalah ini, saya membuat persiapan dengan sungguh-sungguh apa yang disiapkan. Menerapkan pembelajaran berpusat pada siswa adalah keharusan bagi saya. Antisipasi masalah serupa ke depannya bagaimana selalu berupaya untuk menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, termasuk persiapan perangkat pembelajaran dengan baik sehingga semua siswa maksimal beraktivitas belajar di kelas. Yaitu refleksi siswanya, ada refleksi gurunya, antisipasi ini juga ke depannya mau bagaimana begitu ya.